Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. David udah sembuh loh, tahu gak? Tapi malam ini dia entah lagi di mana, bener gak? Jadi kita lanjutin aja ya. Sahabat-sahabat Smart Skill School, kita ingin melanjutkan kajian kita masih menjelang Idul Adha. Kemarin kita udah bahas bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa yang sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang dinilai oleh Allah, pengorbanan kita tersebut. Nah, ini ada kisah yang menarik nih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diceritakan Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, ini riwayatnya dari Ahmad bin Tariq bin Syihab, maksudnya Ahmad Tariq bin Syihab. Ini ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, tahukah kalian bahwa ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk surga juga karena seekor lalat. Nah ini. Sehingga sahabat-sahabat bertanya, bagaimana ceritanya Rasulullah? Kok bisa ada orang masuk neraka karena seekor lalat, dan bisa ada orang masuk neraka karena masuk surga karena seekor lalat? Benar nggak? Rasulullah SAW menceritakan ketika itu ada dua orang yang berjalan melewati satu kampung. Yang di kampung itu siapa-siapa yang melewati kampung tersebut, mereka harus memberikan pengorbanan, sesajen atau apalah namanya ya, pengorbanan kepada berhala yang ada di kampung tersebut. Benar ya? Siapapun yang melewati kampung itu harus mampir dulu ke patung berhala tersebut, lalu memberikan pengorbanan mereka di sana. Begitu juga dengan dua orang ini. Ketika dua orang ini lewat kampung tersebut, maka orang kampung tersebut mengatakan, berikan korbanmu kepada berhala ini. Maka orang ini mengatakan, orang yang pertama mengatakan, aku tidak memiliki apapun yang untuk dapat diberikan sebagai pengorbanan kepada berhala ini. Maka orang kampung tersebut mengatakan, enggak apa-apa, walaupun engkau mengorbankan satu ekor lalat. Nah, maka orang pertama ini mengambil satu ekor lalat, kemudian memberikan pengorbanannya kepada berhala tersebut. Karena orang itu mengorbankan seekor lalat kepada berhala itu, kata Rasulullah SAW, maka orang ini masuk neraka karena seekor lalat yang dikorbankan untuk berhala tersebut. Orang kedua, begitu juga, berikan pengorbananmu pada berhala ini. Orang kedua mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan pengorbanan kepada selain pada Allah. Karena jawaban itu, orang kedua dibunuh oleh orang kampung tersebut. Dan karena itulah, karena penolakannya untuk mengorbankan walaupun cuma seekor lalat, orang ini, kata Rasulullah SAW, masuk surga. Ini lihat. Jadi yang dinilai Allah itu adalah bagaimana iman kita dalam memberikan pengorbanan terbaik kita. Kalau kita salah-salah dalam melakukan pengorbanan itu, bisa-bisa walaupun cuma seekor lalat pengorbanan yang kita berikan kepada berhala tersebut. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, orang yang pertama masuk neraka, sedangkan yang orang kedua masuk surga karena imannya menolak untuk melakukan pengorbanan kepada selain dari Allah. Nah, itu sebabnya kemudian di dalam ibadah Idul Kurban ini, banyak sekali orang-orang yang berusaha sekuat tenaganya untuk memberikan yang terbaik yang mereka berikan. Bahkan ada sebuah hadis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini dari Abu Hurairah, kalau hadis yang kedua ini. Waktu itu Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa-siapa yang memiliki kelapangan pada hari Idul Adha ini, dan hari-hari tasyrik tentunya ya, dan dia yang punya kelapangan itu tidak melakukan kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Nah, ini menunjukkan bagaimana sunnah mu'akkad, suatu sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan kurban. Oke. Siapa-siapa yang punya kelapangan tapi tidak melakukan kurban, jangan dekati tempat sholat kami.
Karena hadis inilah kemudian banyak sekali umat Islam waktu itu, bahkan di zaman sahabat sekalipun, yang benar-benar tiap kali Idul Kurban itu berusaha untuk memberikan yang terbaik yang mereka miliki, walaupun mereka nggak punya apa-apa. Masih ingat kemarin kan kisahnya tentang Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, okay, yang mereka itu karena nggak mampu pada saat Idul Adha, mereka menyembelih seekor ayam. Nah, karena hadis Abu Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jangan dekati tempat sholat kami. Inilah kemudian orang seakan-akan memperlakukan ibadah kurban ini sebagai sesuatu yang wajib. Nah, oke. Karena orang jadi agak memaksakan diri, sanggup nggak sanggup, pokoknya harus gimana caranya lah. Nah, inilah kemudian yang di dalam hadis lain, ini kita dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Razak, Imam Abdur Razak menyampaikan bahwa sungguh aku telah melihat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, aku pernah melihat mereka berdua ini tidak melakukan korban. Nah, kisah tentang Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab tidak melakukan korban itu juga ditemukan di bukunya Said Sabiq, Fiqhus Sunnah namanya. Juga ditemukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Juga ditemukan dalam hadis yang disampaikan melalui jalur Huzaifah bin Usaid. Memang kami belum menemukannya di hadis Sahih Bukhari Muslim. Tapi kita lihat ada banyak jalur yang menceritakan bagaimana Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ini tidak melakukan korban. Untuk apa? Agar umat Islam ini tidak salah sangka seakan-akan kurban itu menjadi sesuatu yang wajib. Padahal enggak wajib, benar nggak? Dia sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Tapi sunnah muakkadah ya bukan wajib. Nah, itu benar nggak? Itu juga kalau kita baca di kitab Nailul Autar, ini ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, itu Imam Asy-Syaukani mengutip pendapatnya Ibnu Hazm. Apa kata Ibnu Hazm radhiyallahu anhu? Ibnu Hazm mengatakan, aku tidak menemukan dari sahabat manapun riwayat yang sahih mengenai kewajiban untuk berkurban. Nah ini Ibnu Hazm yang mengatakan. Nggak ketemu kata Ibnu Hazm dari sahabat manapun dalil yang sahih yang mewajibkan kita untuk melakukan, wajib hukumnya untuk melakukan kurban. Sunnah ya sunnah, wajib benar ya. Itulah kemudian kalau kita baca lagi dalam kitabnya ini siapa nih? Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, Imam Ahmad dan Imam Hakim. Oke. Imam Ahmad dan Imam Hakim ini menceritakan dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang wajib bagiku dan sunnah bagi kalian. Nah ini. Oke, apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, witir. Witir ini wajib bagi Rasulullah SAW, sunnah bagi kita umat Islam. Yang kedua, kurban. Kurban ini wajib bagi Rasulullah SAW, tapi sunnah bagi kita umat Islam. Oke. Dan yang ketiga ini duha. Duha itu wajib bagi Rasulullah SAW, tapi sunnah bagi kita. Nah, ini. Jadi ada 3 hal yang wajib bagi Rasulullah SAW, tapi sunnah bagi kita. Yaitu tadi apa? Yang pertama adalah witir, yang kedua adalah kurban, yang ketiga adalah duha. Dalam masih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sungguh kurban ini telah diperintahkan untukku, kata Rasulullah SAW, dan sunnah hukumnya untuk kalian. Ini untuk menegaskan lagi. Inilah ceritanya semua yang menunjukkan bahwa dalam ibadah Idul Kurban ini kita memang diminta benar-benar untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki, tapi jangan memaksakan diri atau jangan menganggap ini adalah sesuatu yang wajib, karena ini akan memberatkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu sebabnya juga 2 sahabat Rasulullah SAW yang kajian sebelumnya, Bilal bin Rabah dan Ibnu Abbas, motong ayam. Bahkan sahabat besar Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq
Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bahkan mencontohkan kepada khalayak ramai tidak berkorban, bukan karena mereka nggak mampu, bukan mereka nggak mau, tapi supaya jangan dianggap wajib oleh umat Islam. Ini indahnya Islam, men. Buat semua orang. Jadi nggak ada yang merasa terbebani oleh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini ada nih di kolom komen nih. David nggak ada sini, kalau ada dia deh. Ini ada di kolom komen yang menanyakan tentang bahwa sebenarnya hakikat kurban itu bukan aja kita hadapi setahun sekali dalam hari raya Idul Adha, tapi sebetulnya dalam tiap hari pun kita mengalami keadaan memberikan pengorbanan terbaik kita kepada Allah. Iya benar banget, benar banget. Karena pengorbanan ini kita lakukan tiap hari. Tadi kita udah buka ceritanya tentang satu orang yang masuk surga karena lalat dan satu orang yang masuk neraka karena lalat. Betul. Dalam tiap hari kehidupan kita ini kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Dan dalam setiap pilihan hidup itu selalu kita memilih untuk berpihak pada Allah. Untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita tidak mau melakukan. Walaupun cuma mengorbankan seekor lalat kepada berhala, kita tolak. Dan karena penolakan kita itu, kemudian kita diceritakan dalam hadis tadi, kita masuk surga. Jadi insya Allah. Benar-benar itu. Oke? Baik, kita akhiri aja sesi kali ini ya. Kita doain mudah-mudahan sesi berikutnya David sudah muncul lagi. Assalamualaikum.